teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Yohana Arvelia. Nah, jadi pada video kali ini Yohana akan membahas mengenai tendensi sentral dan seputarnya mengenai tendensi sentral. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai tendensi sentral, pastinya kita harus mengetahui apa sih tendensi sentral itu sendiri. Oke, jadi pada video kali ini Yohana akan menjelaskan dari step per stepnya. Nah, jadi tendensi sentral itu sendiri merupakan pengukuran statistik yang berguna untuk menentukan skor tunggal yang nantinya akan menetapkan pusat dari distribusi tersebut. Nah, kemudian untuk tujuan dari tendensi sentral ini sendiri ialah untuk menemukan skor single yang paling khusus maupun yang paling representatif dalam kelompok tersebut. Nah, hal ini dikemukakan oleh Gravater dan Wallnow pada tahun 2007. Oke, kita next ke selanjutnya. Jadi dalam tendensi sentral sendiri terdapat 3 metode pengukuran. Yang pertama ada mean. Nah, jadi mean ini sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengukur rata-rata dari kelompok tersebut. Nah, rata-rata untuk populasi diidentifikasikan oleh huruf Yunani yang disebut Meo. Ini lambangnya. Nah, sedangkan rata-rata untuk sampel adalah M atau X bar. Ini. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, ada median. Nah, jadi median ini ialah skor yang nantinya akan membagi distribusi tersebut menjadi dua. Nah, median ini sama halnya sebagai persentil yang ke-50. Next, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu adalah modus. Nah, jadi modus ini ialah skor atau kategori yang memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan frekuensi. Nah, kode mode atau modus memiliki arti gaya yang paling populer. Nah, jadi kata lain dari modus ini adalah gaya yang paling populer, teman-teman. Nah, sedangkan definisi statistik modus ialah skor yang paling sering terlihat dalam kelompok atau data yang paling sering muncul. Nah, jadi kalau kalian menemukan data atau kelompok itu ada yang paling sering muncul, itulah yang disebut modus. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita next ke topik selanjutnya. Setelah kita tadi mengetahui 3 metode pengukuran dalam tendensi sentral, kita lanjut ke ukuran variasi. Nah, ukuran variasi ini juga dibagi menjadi beberapa macam ini. Yang pertama itu ada range. Range itu sendiri atau yang dalam kata lain itu berarti nilai jarak. Nah, range ini sendiri merupakan jika suatu himpunan atau data sudah disusun menurut urutan mulai dari yang terkecil atau dalam kata lain N-min sampai dengan yang terbesar atau N-max, maka untuk menghitung range digunakan rumus seperti ini, di bawah ini, yaitu ada NJ atau nilai jarak sama dengan Nmax, nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau Nmin. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan rumus tersebut, nantinya kelompok atau data yang bakalan kita hitung itu diurutkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, baru setelah itu kita ukur menggunakan rumus nilai jarak tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada interkuartil. Nah, jadi interkuartil sendiri adalah sebelumnya interkuartil itu sering disebut dengan jangkauan interkuartil. Nah, itu merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, jadi interkuartil sendiri ini juga ada rumusnya nih. Jadi rumus untuk interkuartil ini adalah QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Next ada variance. Jadi variance ini ialah salah satu ukuran disperse atau ukuran variasi. Nah, variasi sendiri dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Selanjutnya ada standard deviation atau yang sering disingkat dengan SD. Tapi bukan sekolah dasar nih ya SD-nya. Jadi SD-nya adalah standard deviation. Nah, jadi standard deviation ini sendiri ialah sekelompok data kuantitatif yang tidak dikelompokkan. Nah, data ini dinyatakan dalam bentuk X1, X2, dan selanjutnya hingga X tidak terhingga tergantung kelompok atau data tersebut. Selanjutnya ada coefficient variable atau yang sering disingkat dengan COV.
Nah, ini merupakan sistem pada sebuah perbandingan, yakni antara simpangan yang standar serta nilai hitung rata-rata yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah presentasi. Nah, sistem ini dapat digunakan sebagai untuk mencari nilai rata-rata yang nantinya akan terdapat pada suatu kelompok tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran posisi. Nah, jadi ukuran posisi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil, persentil, dan juga desil. Kita akan membahas satu persatu. Jadi, kuartil sendiri merupakan salah satu jenis kuantil. Jadi beda nih teman-teman antara kuartil dan kuantil. Nah, jadi kuartil ini sendiri merupakan salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 dengan jumlah yang kurang lebih sama. Nah, kuartil sendiri dibagi menjadi 3 bagian nih teman-teman, yaitu ada kuartil bawah atau kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil atas atau kuartil yang ketiga. Nah, jangan lupa teman-teman, kuartil ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk kuartil pertama, jadi kuartil pertama atau kuartil bawah sendiri merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data tersebut. Nah, untuk kuartil kedua atau kuartil tengah nih, ialah median data yang menandai 50% data tersebut. Jadi, dalam kata lain, kuartil kedua ini ialah kuartil yang membagi data tersebut menjadi 2 bagian. Nah, yang terakhir ada kuartil atas atau kuartil ketiga. Ialah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga sendiri menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Nah, jadi untuk lebih spesifiknya, kuartil merupakan salah satu bentuk statistik urutan karena untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar dahulu. Jadi, sering kita temui untuk pengukuran data ini, jadi sebelum kita menghitungnya atau menggunakan rumus yang telah ditentukan, itu kita perlu mengelompokkan data tersebut, bukan mengelompokkan sih, mengurutkan data tersebut dulu dari yang terkecil atau dari yang terkecil menuju data yang terbesar, seperti itu. Nah, next, ukuran yang kedua, kita kembali ke ukuran yang tadi. Jadi ukuran yang kedua tersebut setelah kuartil ada presentil. Nah, jadi presentil sendiri merupakan nilai yang nantinya akan membagi data yang sudah diurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Cukup banyak ya. Nah, untuk yang terakhir nih, ada desil. Nah, desil ini sendiri atau yang berarti nilai atau angka yang membagi data yang nantinya akan menjadi 10 bagian yang sama. Nah, setelah disusun dari data yang terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan materi mengenai tendensi sentral dari Yohana pada kali ini. Nantikan video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa.